Halo teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya, Mbah Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya ingin membahas mengenai kinerja dari organ tubuh. Bahasan ini adalah merupakan kelanjutan dari video saya yang telah lalu mengenai pengenalan tubuh, mengenai asupan makanan, serta olahraga ringan dengan stretching. Dari irama tubuh ini adalah merupakan kelanjutan atau merupakan bagian yang penting untuk diketahui. Oleh karena itu, saya harapkan video ini nanti bisa menghibur ataupun bisa mempunyai manfaat bagi teman-teman semuanya. Yang saya harapkan demi kelanjutan dari video ini, saya harapkan teman-teman mensubscribe, like, and share, serta komen, sehingga video ini bisa bermanfaat serta bisa menjadikan hal-hal yang lebih baik. Apakah itu irama sirkadian? Mungkin teman-teman belum mengetahui masalah tersebut. Irama sirkadian adalah suatu irama biologis tubuh yang selalu terulang tiap 24 jam dan juga terpengaruh oleh kondisi terang dan gelap dari alam ini. Namun perlu diketahui, dengan diketemukannya listrik dari Thomas Alva Edison, sehingga pada siang hari dapat diperpanjang sampai 24 jam. Layaknya siang hari yang begitu terang benderang bisa diteruskan sampai 24 jam tanpa berhenti. Namun sebagai dampaknya adalah banyak orang yang terkena penyakit karena apa? Banyak orang yang masih begadang. Dan juga banyak anak yang susah tidur dan sering mengantuk dalam pelajaran di sekolah karena mereka kurang memahami terhadap kerja organ tubuh kita. Organ-organ tubuh kita sebetulnya mempunyai jam kerja sendiri-sendiri. Mungkin akan saya contohkan mengenai masalah irama tersebut. Dapat diketahui, irama tersebut tidak hanya manusia yang terpengaruh akan hal tersebut, namun juga dari tumbuh-tumbuhan dan hewan juga demikian. Dari tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan putri malu yang pada siang hari daunnya membuka, dan pada malam hari daunnya akan tertutup karena pada waktu itu sinar matahari tidak ada, sehingga kondisi atau keadaan gelap. Contoh tersebut adalah contoh yang valid lah bagi saya itu. Untuk irama tersebut, siklus biologis
tubuh manusia untuk melakukan metabolisme juga mengikuti irama sirkadian. Sebagai contohnya adalah, misalnya pada pukul 12 siang sampai jam 8 malam merupakan waktu bagi tubuh untuk siap menampung dan mencerna makanan. Itulah saatnya untuk makan besar. Pukul 9 atau pukul 21 sampai pukul 4 pagi merupakan waktu penyerapan sari-sari makanan yang siap digunakan bagi tubuh. Pada waktu ini, tubuh bekerja sangatlah keras untuk merestorasi sel-sel dan melakukan perbaikan-perbaikan jaringan yang rusak. Pukul 4 sampai 12 siang merupakan siklus sekresi atau pembuangan, di mana sisa proses metabolisme dikeluarkan. Proses tersebut merupakan metabolisme besar yang terjadi semalaman, akan menghasilkan sisa-sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk tinja atau fases, air seni, keringat, juga nafas, karbon dioksida, CO2. Proses pembuangan ini juga tak kalah menguras energi tubuh, sehingga pada saat itu juga akan dipilihkan makanan asupan yang mudah untuk dicerna. Kalau saya aja makanan terdiri dari buah-buahan dan sayur. Berdasarkan pada 3 kelompok waktu tersebut, bisa dibayangkan jika kita melaksanakan aktivitas yang malah memperberat sistem cerna, seperti olahraga di malam hari menjelang waktu tidur, menu sarapan yang sulit untuk dicerna sehingga kerja tubuh semakin berat, ataupun kebiasaan bekerja hingga larut malam, dikala tubuh seharusnya melakukan perbaikan. Karena sel-sel pada saat kita tidur, jika kita terus-menerus melaksanakan hal tersebut, atau melaksanakan pola hidup yang demikian, maka lambat laun organ tubuh akan hancur. Meskipun penciptaannya ataupun penyempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena juga merupakan kesalahan kita sendiri. Untungnya organ-organ kita adalah made in Allah yang Maha Pencipta dan Maha Penyempurna, sehingga dengan akumulasi yang demikian dapat segera sadar dan cepat untuk dirubah dengan perilaku yang betul dan benar, sehingga akan membuahkan hasil yang baik. Itu adalah suatu kebesaran Tuhan atau suatu kenikmatan yang sudah tidak terkira. Setelah memahami bagaimana tubuh kita bekerja berdasarkan ritme alaminya, maka
kita bisa menata pola hidup yang berdasar pada ritme tersebut. Waktu makan, aktivitas harian, dan yang tak kalah penting adalah waktu istirahat ataupun tidur. Biasanya dilaksanakan 6 sampai 8 jam waktu tidur. Karena pada saat itu malam hari biasanya tubuh merestorasi ataupun menyerap dari hasil metabolisme yang ada serta memperbaiki apa-apa yang kurang. Perlu diingat, pola siklus pembuangan membutuhkan energi yang besar. Perlu di sini kami ulangi, sehingga sarapan harus juga dipikirkan, jangan sampai memperberat pencernaan. Misalnya pada waktu itu makanlah buah-buahan dan sayur segar. Sementara makan besar dapat dilakukan pada waktu siang hari dan menjelang malam. Sebagai aktivitas harian yang membutuhkan energi seperti berolahraga, bisa dilakukan pukul 12 sampai 20, antara pukul 3 siang sampai jam 5 sore. Namun, melakukannya jangan sampai perut penuh, beri jeda kira-kira 2 jam. Jangan lupa istirahat dan mengabaikan waktu tidur kita. Hal tersebut juga akan berpengaruh menentukan kesehatan kita. Salam sehat. Halo teman-teman. Demikian tadi adalah pengetahuan sedikit yang bisa saya utarakan mengenai siklus atau ritme sirkadian. Hal tersebut merupakan hal yang penting bagi kita, karena itu merupakan hukum yang harus ditepati oleh kita. Karena yang merencanakan hanya Allah semata. Untuk maksud tersebut, saya harapkan bisa berfaedah, bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan tolong untuk bisa memberikan semangat membuat video selanjutnya. Tolong subscribe, like, share, dan komen. Matur nuwun, salam sehat.